Pagi hari di pinggir jalan ada seorang laki-laki bernama Pak Doni. Ia adalah seorang penjual bensin eceran. Bensin eceran, ayo cepet, harga naik sedikit tapi stok terbatas. Jangan banyak tanya, siapa cepat dia dapat deh. Pak, kok mahal banget sih hari ini? Kemarin saya beli masih lebih murah. Bapak sengaja ya naikin harga? Ya jelas BBM susah, ongkos naik, semua serba mahal. Kalau nggak suka antri aja di pom. Kuat. Bapak itu tega banget. Kami kerja cuma cukup buat makan. Harga segini bikin dompet makin kering. Tolonglah Pak, dikurangin dikit. Saya juga butuh hidup, bukan cuma kamu. Kalau mau murah ya silakan aja jalan kaki. Hemat bensin, sekalian sehat. Walah Pak, jangan begitu toh. Kami langganan dari dulu, masa nggak ada keringanan sama sekali. Kasihan loh orang kecil kayak kami begini. Kasihan nggak bikin kenyang, uang bikin kenyang. Saya itu jual bukan bagi-bagi. Kalau mau ya beli, kalau enggak ya udah. Tapi yo Bapak makin hari makin serakah. Dulu masih bisa ditawar, sekarang keras sekali. Hati-hati loh Pak, bisa-bisa dibenci sama warga. Biar aja, yang penting uang terus masuk. Orang boleh benci asal kantong saya itu tebel. Saya itu tetap tenang loh. Bapak ini benar-benar gak punya hati deh. Orang susah malah ditekan. Nanti kalau karma datang jangan nyesel. Karma itu buat orang lemah. Saya itu pinter cari peluang, hidup keras, harus licik biar tetap makan. Kalau semua orang mikir begitu, dunia ini bakalan rusak Pak. Bapak malah bangga dengan sifat buruk sendiri. Saya kecewa Pak, dulu saya hormat, sekarang saya jijik. Uang ternyata bikin Bapak lupa jadi manusia ya. Manusia atau bukan, saya tetap pedagang. Yang penting botol habis, uang masuk, selesai urusan. 2 jam kemudian. Pak Doni kemudian masuk ke dalam rumah dengan wajah yang kesal. Aduh, capek setengah mati dari pagi tapi uangnya segini doang. Rasanya tuh mau banting meja deh. Bapak kenapa marah-marah begitu? Tadi bukannya pembeli rame ya, kok sekarang malah ngelurungi segala? Ramai-ramai sih, tapi semua pada nawar. Harga jadi jatuh, hasilnya nggak sebanding dengan capeknya aku ini. Bapak itu selalu merasa kurang. Coba lihat yang lain Pak. Banyak yang dagangannya sepi malah tetap bersyukur. Bersyukur apa kalau untungnya sekecil gini? Aku itu kerja keras tiap hari tapi hasilnya memalukan sekali. Uang segitu masih cukup buat makan. Bapak jangan serakah Pak. Nanti malah bikin rezeki menjauh tanpa sadar. Rezeki menjauh, yang menjauh itu uang. Ibu itu kalau terus begini kita itu bisa miskin lagi loh. Aku itu nggak mau loh. Bapak ini selalu pikirannya tentang uang. Apa Bapak lupa kalau hidup juga butuh tenang? Jangan terus kejar untung besar aja Pak. Aku tuh cuma mau hidup lebih baik. Apa salahnya sih cari lebih banyak uang kalau bisa bikin hidup nyaman? Ya udah Pak, kalau gitu aku cuma bisa ngingetin. Kalau nanti masalah datang, jangan salahkan siapa-siapa selain diri Bapak sendiri. Sore hari di sebuah pom bensin, Pak Doni datang untuk membeli stok bensinnya. Aduh, panas sekali. Dari tadi antri nggak maju-maju, capeknya luar biasa. Bensin cuma segini-segini aja lagi. Sabar ya Pak, banyak yang antri hari ini. Stok juga terbatas. Kami cuma bisa kasih 3 jerigen per orang. 3 jerigen? Saya ini dagang, pelanggan saya banyak. Kalau cuma 3 jerigen, bisa-bisa besok saya itu rugi besar deh. Aturannya sudah begitu Pak. Kami nggak akan bisa sembarangan kasih lebih. Nanti saya yang dimarahin atasan. Aturan begini bikin susah orang kecil kayak saya. Kalau jualan kurang, penghasilan saya itu turun. Keluarga juga butuh makan loh. Saya paham Pak, tapi semua orang sekarang susah, bukan cuma Bapak. Yang penting sabar dulu, coba datang lagi besok pagi. Biasanya stok datang malam, mungkin bisa dapat lebih banyak nantinya. Besok? Saya butuh hari ini, bukan besok. Kalau pelanggan kecewa, saya itu bisa kehilangan semuanya deh. Maaf Pak, kami benar-benar nggak bisa ngasih lebih. Stoknya terbatas dari pusat, semua ini kena aturan yang sama. Kalau begitu terus, jualan saya itu berhenti. Semua pelanggan lari ke tempat lain. Saya itu bisa bangkrut. Saya mengerti Pak, tapi lebih baik sedikit daripada melanggar aturan dan kena masalah besar. Iya sih, tapi tetap aja ini nggak adil. Orang kaya bisa beli banyak, kita orang kecil selalu dibatasi. Hidup memang nggak adil Pak, tapi Bapak jangan putus asa. Nanti ada jalan lain untuk rezeki kita. Jalan lain? Saya sudah kehabisan akal. Kalau cuma 3 jerigen, saya itu nggak bisa jual banyak. Pelanggan pasti ngamuk. Mungkin Bapak bisa cari cara lain, tapi jangan sampai salah langkah. Cari aman saja, jangan nekat. Ya, saya pikirkan nanti deh. Tapi sumpah kalau begini terus saya itu bisa gila mikirin dagangan yang rugi terus. Pak Doni akhirnya menerima 3 jerigen bensin. Ia menarik gerobaknya dengan langkah berat sambil menggerutu.
3 hari kemudian. Beberapa hari kemudian kerugian yang diterima Pak Doni semakin menurun dan akhirnya membuatnya sangat pusing. Aduh, kepalaku mau pecah, bensin tinggal sedikit, pelanggan pasti marah kalau besok cuma dapat segini. Bapak kenapa Pak? Gelisah terus sejak pulang tadi. Dari tadi duduk diam sambil ngomel sendiri. Mikirin apa toh Pak sebenarnya? Aku itu bingung Ibu, kalau bensin cuma 3 jerigen, mana cukup buat jualan besok? Bisa rugi besar deh kita. Ya udah, jual aja seadanya dulu. Jangan maksain. Rezeki itu kadang datang dari arah yang gak disangka-sangka. Mana bisa begitu Bu, pelanggan banyak. Kalau jual sedikit nanti mereka itu pindah ke tempat lain. Aku tuh kehilangan deh semuanya. Bapak ini ya maunya selalu untung besar. Kalau terlalu serakah nanti malah kesusahan sendiri loh Pak. Jangan terlalu ambisius jadi orang. Sebentar, itu Ibu buang apa barusan? Kok warnanya mirip bensin, tapi agak keruh ya? Oh alah, itu minyak jelantah Pak, bekas goreng tadi siang. Udah nggak layak pakai, makanya ibu buang ke ember. Minyak jelantah ya? Bentuknya mirip cairan bensin, kalau dicampur sedikit orang awam pasti nggak akan sadar bedanya. Bapak, jangan mulai aneh-aneh lagi. Jangan bilang Bapak kepikiran sesuatu yang bisa bikin masalah besar nanti. Aku tuh cuma mikir, kalau bensin dicampur jelantah volumenya bisa 2 kali lipat deh. Keuntungan pun naik 2 kali lipat. Astaga, Bapak gila ya? Itu jelas bahaya, Pak. Motor orang bisa rusak, warga bisa ngamuk. Jangan main-main, Pak. Siapa juga yang tahu, Ibu kalau aku itu campur pas warnanya tetap mirip, baunya juga hampir sama, amanah aja. Pak, pokoknya aku nggak setuju. Itu dosa. Bapak nipu orang demi uang. Kalau ketahuan, kita bisa dipermalukan. Tenang aja Bu, aku itu pintar menyiasati. Nanti aku oplos diam-diam malam ini. Nggak akan ada yang sadar. Aku udah ingetin dari awal, Pak. Jangan salahkan siapa-siapa kalau nanti semua ini berujung petaka. Ya, aku tanggung sendiri. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Malam ini aku bakal oplos sama bensin yang tersisa deh. Semoga saja Bapak sadar sebelum terlambat. Uang bisa dicari, tapi nama baik sekalinya rusak susah diperbaiki. Ya Ibu diam aja ya. Aku yakin ini ide terbaik. Mulai malam ini tidak ada lagi rugi dalam jualanku. Pagi harinya di pinggir jalan Pak Doni menata botol-botol bensin di meja kayunya. Ia memasang papan kecil bertuliskan promo bensin murah hari ini. Ayo bensin murah yo hari ini yo, stok baru kualitas mantap harga bersahabat. Siapa cepat dia dapat, jangan sampai kehabisan deh. Waduh, Bapak biasanya jual mahal, kok sekarang lebih murah sih? Jangan-jangan ada permainan aneh lagi ya? Saya jadi curiga deh. Tenang aja, nggak ada permainan. Saya itu cuma kasihan lihat kalian tuh susah beli bensin. Jadi hari ini saya kasih harga miring deh. Serius Pak? Aduh, jangan tipu kami lagi ya. Motor saya udah sering rewel belakangan ini. Saya takut salah isi bensin. Tenang, aman. Bensin saya itu asli. Dijamin motor kami itu nggak kenapa-kenapa. Hari ini cuma promo, nggak tiap hari loh. Bapak ini baik juga ya. Biasanya galak banget. Hari ini kok beda ya? Mana murah lagi. Saya mau beli 2 botol sekalian aja deh. Silakan makin banyak makin bagus. Saya itu senang kalau pelanggan itu puas, apalagi yang beli banyak. Bapak, saya mau isi motor langsung ya. Uang saya pas-pasan, tapi dengar katanya harga turun sedikit. Wah, bener gak tuh? Bener banget, sekarang saya jual lebih murah. Mumpung ada promo nih, gak usah pikir panjang deh, langsung isi aja. Bagus juga, saya jadi hemat deh. Tapi saya harap bensinnya benar-benar bagus ya, bukan oplosan atau juga yang murahan. Oh, mana mungkin, saya itu nggak mau rusak nama baik saya sendiri deh. Saya jual kualitas bukan tipu-tipu ya. Malam harinya Pak Doni senang karena mendapat banyak keuntungan. Kelihatannya seneng banget hari ini ya Pak. Pasti dagangannya laku keras ya. Dari jauh aku udah lihat senyum Bapak lebar banget. Tentu saja laku Bu, semua botol habis, pembeli berbondong-bondong datang. Mereka percaya penuh sama dagangan aku. Tapi Bapak kok bisa yakin mereka nggak sadar? Bukannya tadi malam Bapak oplos bensin dengan minyak jelantah itu ya? Tenang aja, ibu itu baunya mirip, warnanya juga sama. Mereka itu nggak tahu bedanya apa. Yang penting motor mereka jalan deh. Tapi ya Pak, aku tetap khawatir. Orang bisa curiga kalau mereka mulai rusak. Jangan terlalu senang dulu. Ibu itu terlalu takut. Aku itu udah hitung semuanya, nggak ada yang akan sadar. Aku itu benar-benar jenius.
Jangan bangga dulu, Pak. Perbuatan salah nggak bakal bisa terus disembunyiin. Nanti bisa jadi bumerang buat keluarga kita. Bumerang apaan sih Bu? Hari ini aku itu dapat uang banyak sekali. Lihat nih, dompet aku itu sampai nggak bisa ditutup. Uang itu nggak ada artinya kalau didapat dari cara yang salah, Pak. Jangan biarkan tamak bikin kita buta hati. Aku juga tidur paling nyenyak malam ini. Uang ini bukti aku itu bisa lebih pintar daripada orang lain. Bapak ini salah paham. Itu bukan pintar, tapi bukti licik. Semakin banyak uang dari kebohongan, makin besar masalahnya nanti. Sudah, ibu itu berhenti ngomel apa sih? Sekarang waktunya menikmati hasil kerja keras kita. Kerja keras saya maksudnya. Besok saya akan jual lebih banyak lagi. 3 hari kemudian. Pak Doni senang mendapatkan keuntungan banyak dan berniat untuk mengoplos bensin lagi. Ibu sini sebentar, aku ada ide baru nih. Kemana oplosan berhasil, jadi sekarang kita harus tingkatkan lagi keuntungannya. Ide baru apa lagi toh, Pak? Jangan bilang mau oplos lagi. Aku kan udah bilang itu bahaya besar buat kita. Ya, tapi kali ini aku mau bikin lebih banyak. Kamu kumpulkan semua minyak jelantah dari dapur ya. Jangan dibuang satu tetes pun. Minyak jelantah itu kotor, bau, bahkan udah ada endap hitam. Bapak mau apakan lagi? Mau diracik ulang? Tentu Bu, buat campuran bensin lagi lah. Ibu itu kemana aja nggak ada yang sadar. Semua pembeli senang dan percaya penuh sama aku. Bapak ini bener-bener tega ya. Kalau orang tahu kita bisa celaka, motor mereka bisa rusak parah, dan kita yang bakal disalahkan nanti. Orang nggak bakal tahu deh, warna dan baunya itu mirip. Tinggal campur dengan takaran pas, keuntungan bisa naik 2 kali lipat. Aku ini nggak habis pikir toh, Pak. Bapak bisa tidur nyenyak setelah tahu motor orang bisa rusak gara-gara perbuatan sendiri. Yang penting uangnya itu masuk Bu. Kalau kita itu terus miskin, siapa yang peduli? Dunia ini cuma hormat sama orang yang punya uang Bu. Aku nggak habis pikir, Pak. Bapak bisa tidur tenang setelah tahu motor orang bisa rusak gara-gara perbuatan Bapak sendiri. Ibu itu terlalu parno. Aku tahu cara mainnya. Asal aku itu campur rapi, nggak akan ada yang bisa bedain sama bensin asli. Semua uang itu nggak akan nolongin Bapak kalau semua warga marah. Jangan tunggu sampai orang kampung datang nyerbu rumah kita toh, Pak. Tenang aja Ibu, aku itu jamin semua itu aman. Malah kita itu bisa beli motor baru bulan depan kalau jualan makin ramai. Aku cuma ingin keluarga kita hidup tenang. Aku nggak mau hidup dengan rasa takut setiap hari karena perbuatan Bapak. Ya iyalah, terserah kamu, yang penting jelantah jangan dibuang lagi ya. Tiap tetesnya sekarang berarti uang buat kita. Lagi itu suasana di warung bensin Pak Doni berubah tenang. Satu persatu pelanggan datang bukan untuk membeli, tapi mengeluh dengan sangat keras karena motor mereka bermasalah. Pak Doni, bensin yang saya beli kemarin bikin motor saya mogok total. Saya rugi besar, Pak. Kerjaan saya jadi kacau. Ini gimana lah tanggung jawabnya? Oh, jangan langsung nuduh begitu dong. Mungkin motormu memang udah tua. Bensin aku itu baik-baik aja loh. Semua pelanggan lain nggak komplain kok. Bapak ya jangan bohong. Motor saya ini baru, Pak. Tapi habis isi bensin dari sini langsung batu-batu. Bahkan mogok di jalan. Jelas ini bensin Bapak bermasalah. Itu cuma kebetulan aja. Mungkin karburatornya kotor. Saya itu yakin bensin saya itu masih bagus. Saya sendiri juga pakai aman-aman aja. Bapak pikir kami bodoh, ha? Bensin Bapak ini baunya aneh. Warnanya keruh. Bukan kayak bensin biasanya. Jangan berani bilang ini murni ya. Itu mungkin efek penyimpanan aja. Panas bisa bikin warna berubah sedikit, tapi kualitas mah tetap sama. Jangan melebih-lebihkan. Saya nggak peduli penyimpanan atau apapun itu. Motor saya rusak berat, harus servis besar, Pak. Bapak tahu nggak berapa biaya bengkelnya? Ya itu resiko. Saya cuma jualan, bukan tukang servis. Saya itu nggak bisa tanggung setiap kerusakan motor orang. Bapak iki keterlaluan. Kami semua beli dari tempat ini dan semuanya kena masalah yang sama. Berarti ini bukan kebetulan toh, tapi karena bensin oplosan Bapak itu. Jangan asal ngomong ya. Saya itu nggak pernah oplos bensin. Kalian tuh punya bukti apa? Cuma omongan. Itu nggak cukup buat nuduh saya. Bukti, kami semua udah ngalamin sendiri. Bensin Bapak itu lebih kental dan motor kami semua mogok bersama. Itu bukti paling jelas. Saya itu cuma berusaha bantu kalian biar dapat bensin cepat. Nggak perlu antri di pom. Tapi kalau kalian nggak percaya, terserah. Bantu? Ini bukan bantu, ini menipu. Motor kami rusak, uang habis, kerjaan terhambat. Bapak itu harus tanggung jawab dong.
Betul itu, kalau Bapak terus mengelak, kami itu bakal lapor kepada Pak RT. Dan biar semua warga itu tahu kelakuan Bapak sebenarnya. Lapor pun silahkan, saya itu nggak takut. Saya jualan jujur, nggak pernah oplos. Kalian aja yang suka cari masalah. Dasar pedagang tamak, Bapak jualan murah biar laku, tapi isinya sampah. Kami kerja keras buat beli bensin, malah disakitin begini. Halah, jujur katanya, muka Bapak aja udah kelihatan bersalah. Orang tamak kayak Bapak pasti ketahuan juga nanti. Itu kabar tentang bensin oplosan Pak Doni sudah menyebar ke seluruh kampung. Warga datang berbondong-bondong menuntut penjelasan. Assalamualaikum Pak Doni. Aku itu dengar banyak warga mengeluh soal bensin kamu itu. Motor mereka rusak semua. Benar nggak kabarnya itu? Waalaikumsalam Pak RT. Oh, itu cuma gosip aja. Orang suka melebih-lebihkan masalah kecil biar heboh. Melebih-lebihkan masalah kecil biar heboh di kampung ini. Bukan gosip Pak RT, motor saya mogok total setelah beli bensin dari dia. Uang servis mahal banget, saya rugi besar. Iya, benar itu Pak RT. Motor saya juga rusak, knalpotnya hitam, mesinnya berat. Jelas ini bukan bensin asli, pasti dioplos sama minyak jelantah. Astagfirullahaladzim, jangan asal tuduh dong. Tolong, saya itu nggak sejahat itu. Saya itu dengan jujur nggak mungkin. Saya itu oplos. Doni, kamu itu harus jujur. Warga sudah resah. Semua itu, kalau kamu itu beneran oplos, itu sama saja kamu itu menipu satu kampung. Betul Pak RT, bau bensinnya aja aneh, warnanya keruh. Kami semua udah buktiin sendiri. Jangan biarin dia ngelak lagi. Jangan bohong Doni, saya lihat sendiri kamu tuang minyak dari ember ke jerigen. Itu minyak goreng bekas loh, bukan bensin. Itu salah paham, saya itu cuma bersihin jerigen pakai air dan sedikit minyak biar nggak berkarat. Kalian aja salah lihat. Jangan muter-muter Pak Doni. Warga itu sudah punya banyak bukti. Kalau kamu itu tetap mengelak, aku itu bakal bawa masalah di rapat besar malam nanti. Jangan nunggu malam Pak RT, kami ini butuh kejelasan sekarang juga. Kami udah rugi banyak, jangan biarin dia kabur. Saya itu gak akan kabur, tapi tolong beri saya waktu ya. Saya juga manusia, saya cuma mau cari makan dengan cara yang cepat. Saya akan perbaiki semuanya. Saya janji mulai besok gak akan jual lagi kalau kalian itu gak percaya. Janji aja gak bakalan cukup. Uang motor kami udah rusak, uang kami habis. Siapa yang tanggung jawab kalau bukan kamu? Doni, ini peringatan terakhir ya. Kalau kamu itu tidak jujur, malam ini warga sendiri yang akan ambil tindakan. Pikir baik-baik sebelum itu terlambat. 2 jam kemudian. Malam itu setelah teguran keras dari Pak RT dan warga, Pak Doni duduk gelisah. Bukannya tobat, justru hatinya terbakar oleh amarah dan juga rasa malu yang tercampur dengan keserakahan. Pak, diminum dulu tehnya. Dari tadi Bapak diam terus, nggak ngomong sepatah kata pun. Aku jadi khawatir ya Pak. Aku itu kesel Bu, orang yang seenaknya nuduh aku oplos. Padahal tanpa aku mereka semua itu nggak bisa beli bensin cepat. Ya, tapi mereka nuduh itu bukan tanpa alasan, Pak. Aku sendiri lihat dengan mata kepala sendiri. Bapak campur bensin sama jelantah itu. Jangan keras-keras, nanti tetangga dengar. Aku itu marah bukan karena salah, tapi karena mereka semua lancang ngomong seenaknya. Lancang? Mereka cuma minta kejujuran, Pak. Motor mereka rusak karena ulah Bapak. Apa itu bukan kesalahan besar? Aku cuma pengen buktiin kalau aku itu bisa. Bapak ini terlalu buta sama keserakahan. Uang bikin Bapak nggak bisa bedain mana benar, mana salah, dan mana dosa. Dosa itu urusan nanti. Yang penting sekarang aku itu tetap harus jualan. Untuk besok, aku itu nggak mau terlihat kalah sama mereka. Bapak mau tetap jual oplosan padahal udah ketahuan. Ya ampun, itu namanya bukan berani Pak, tapi nekat cari celaka. Sudahlah Bu, aku itu udah memutuskan besok pagi aku itu bakal jual lagi. Lebih banyak dari sebelumnya. Aku akan buktikan siapa yang salah. Pagi itu kampung berubah kacau. Motor-motor warga tiba-tiba mogok. Suara keluhan dan juga makian memenuhi udara. Semua mata mulai menatap ke warung bensin milik Pak Doni. Aduh, motor saya nggak bisa nyala sama sekali. Semalam kan masih lancar, sekarang malah mati total. Ini pasti gara-gara ulah si Doni. Iya, motor saya juga begitu toh. Bensin dari tempat si Doni kayak air comberan. Lihat itu knalpotnya hitam semua. Jangan asal nuduh ya. Motor mogok itu biasa panas. Begini mesin gampang ngambek. Nggak selalu salah bensin saya lo ya. Mogok biasa. Semua motor di kampung ini mogok bersama Pak. Dan semuanya beli bensin dari Bapak. Bapak masih bilang kalau bukan salah Bapak. Kalian terlalu lebay. Saya jual yang bagus. Nggak mungkin saya itu rugiin pelanggan. Saya juga dagang buat hidup.
Dagang buat hidup atau buat ngerusak hidup orang lain, ha? Gara-gara bapak saya jadi telat kerja dan rugi besar. Saya itu udah bilang bukan salah saya. Mungkin motor kalian itu yang jarang diservis. Jangan langsung nuduh seenaknya dong. Bapak pikir kami ini bodoh ya? Baunya aja beda toh pak. Warnanya juga keruh. Kami ini nggak buta pak. Itu jelas oplosan jelantah. Cukup pak, kalau bapak masih ngelak, kami bakalan panggil Pak RT sekarang juga biar masalah ini diselesaikan di depan semua warga. Silakan, aku itu nggak takut sama siapapun. Aku itu nggak salah. Orang seperti kalian itu cuma tahu marah tanpa ada bukti. Iya, udah saatnya bapak tanggung akibatnya. Jangan pikir uang bisa lindungin bapak dari kemarahan kami semua. Malam itu warga sepakat mengadili Pak Doni di balai desa. Semua orang datang untuk mendengar kebenaran langsung dari mulutnya. Baik, malam ini kita itu kumpul untuk menyelesaikan masalah besar. Banyak warga yang motor dan pekerjaannya terganggu karena bensin yang dibeli dari Pak Doni. Benar begitu? Betul Pak RT, motor saya rusak total, servisnya mahal. Begelnya bilang bensinnya kotor banget. Jelas banget kan, ini bukan bensin murni. Doni, kami itu dengar sendiri keluhan warga. Kamu itu harus jujur malam ini. Kalau kamu itu memang oplos bensinnya, aku ini depan semua orang. Pak RT, warga semua, saya itu mohon jangan salah paham ya. Saya itu nggak niat jahat. Mungkin itu cuma kebetulan. Bensin saya itu aman kok. Kebetulan, hampir semua warga loh yang kena. Jangan pura-pura polos Doni. Kami tahu kamu nyampurin bensin dengan minyak jelantah kan? Doni, jangan berkelit. Semua warga itu rugi. Mereka itu tidak mungkin sepakat kalau tidak ada alasan yang kuat. Bicara layak jujur sebelum semuanya itu terlambat. Pak RT, warga semua, saya harus bicara. Saya mengaku, saya melihat suami saya sendiri mengoplos bensin dengan minyak jelantah malam itu. Nah, dengar sendiri kan, istrinya aja ngaku, masih mau ngelak Doni. Berapa banyak lagi kebohongan yang kamu sembunyikan? Saya cuma pengen dapat untung lebih, Pak RT. Bensin mahal, saya itu cuma mau nambah sedikit supaya cukup buat semuanya. Udah deh, jangan banyak alasan Doni. Kamu itu udah bikin motor kami rusak, uang kami habis, dan kamu cuma ketawa lihat kami menderita. Betul itu, kamu ini tega banget ya. Kamu ambil kesempatan waktu semua orang susah. Sekarang waktunya kamu rasain akibatnya. Warga, tolong tenang. Kita itu bisa cari jalan damai. Jangan membiarkan amarah buta itu merusak segalanya. Nggak ada lagi damai lagi Pak RT. Orang seperti dia itu cuma ngerti uang, bukan nurani. Udah saatnya dia itu merasakan balasan. Saya mohon, saya tahu saya itu salah. Tapi jangan begini. Saya itu masih manusia. Saya masih punya keluarga. Habisin aja. Dia sudah bikin warga susah. Udah cukup kata maaf dari mulut liciknya itu. Ini bensinmu Doni, barang yang kamu pakai buat nipu orang. Sekarang rasain sendiri hasil perbuatanmu. Jerigen dibuka dan para warga melemparkan cairan itu tepat ke arah tubuh Pak Doni. Warga berhenti, jangan main hakim sendiri. Ini bisa bahaya. Semua hentikan sekarang juga. Salah satu warga yang masih memegang rokok, tapi api kecil dari puntungnya jatuh tepat ke lantai. Sekejap saja api itu menyambar tumpahan bensin di lantai. Tolong padamkan apinya. Saya itu nggak mau mati begini. Saya itu menyesal. Saya menyesal. Malam itu adalah bukti kalau keserakahan akhirnya berakhir dalam kobaran yang tak terpadamkan.